Apa yang menjadikan sebuah benda memiliki gelar pusaka? Malam itu, langit seperti bersumpah untuk tidak memberi ampun. Hujan mengguyur deras, namun ada yang jauh lebih ganjil dari sekedar badai petir. Ratusan burung gagak hitam berkerumun di satu titik, berterbangan dan bertengger di sekitar sebuah rumah tua di tengah lereng. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap satu arah. Mata-mata mereka menyorot rumah itu dengan intensitas yang menyeramkan, seolah menanti sesuatu. Di dalam rumah, cahaya lampu menyala remang. Asap dupa mengepul dari pojok-pojok ruangan, bercampur dengan aroma tanah basah dan darah yang belum kering. Tak usah berpura-pura. Mancing Marcapada hanya bisa dipanggil olehmu. Iya bukan? Lakukan ritual itu sekarang juga. Suara keras itu, ancaman itu, memecah suasana. Sekelompok orang berpakaian hitam pekat. Jubah mereka basah oleh hujan. Berdiri membentuk lingkaran. Wajah-wajah mereka tersembunyi di balik topeng. Namun aura permusuhan memancar dengan tajam. Mereka mengepung seorang lelaki tua yang berlutut di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar, bajunya lusuh dan basah oleh air serta air mata. Ki Satmo, sang penjaga rahasia yang telah lama memutuskan untuk tidak pernah membuka kembali pintu kegelapan itu. Di seberangnya berdiri 3 orang yang lebih menyayat hati. 2 anak kecil dan seorang wanita, istri dan anak-anaknya. Mereka berdiri tegak, tapi sorot mata mereka kosong, seperti telah direnggut jiwanya. Masing-masing menggenggam pisau kecil, dan dengan gerakan serentak yang menyakitkan, menancapkan pisau itu dangkal ke dada mereka sendiri. Lepaskan mereka. Mancing Marcapada adalah pusaka para danyang. Aku tak punya kekuatan untuk memanggilnya. Jerit Ki Satmo, suaranya nyaris putus oleh ketakutan. Dusta. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri, Ki Satmo. Bentak pemimpin mereka. Pusaka Kahasakti mengikatkan diri padamu. Kau satu-satunya yang bisa membangunkannya. Kau tak tahu apa yang kau minta itu. Itu bukan benda sakti. Itu adalah malapetaka yang akan menelan seluruh desa. Aku telah menyegelnya dan menguburnya bersama dosa-dosaku. Namun mereka tidak peduli. Mata mereka telah buta oleh ambisi. Mereka hanya ingin kekuatan. Berarti kau lebih memilih melihat keluargamu mati, bisik pemimpin itu dengan senyum keji. Celup. Satu pisau menghujam tepat ke jantung salah satu anaknya. Tidak. Jangan. Ki Satmo menjerit, suaranya pecah. Ia tahu, jalan manapun yang ia pilih akan membawa pada kehancuran. Air matanya tumpah. Ia memandang anaknya yang terjatuh dengan tubuh berdarah, menatapnya tanpa nyawa. Maafkan Bapak, Nak. Isak tangisnya pecah, namun tak ada jawaban. Cuy, menyusahkan saja, desis salah satu dari mereka. Orang tertua di kelompok itu maju, membawa kendi kecil dari dalam tas kulitnya. Ia menyalakan tungku kecil dan menumpahkan isi kendi itu.
Asap putih mengepul, menyebarkan aroma menyengat seperti kemenyan dicampur daging busuk. Ki Satmo menggeliat, meronta, namun sesaat kemudian matanya membelalak. Kesadarannya pudar. "Bawa pusaka itu pada kami," perintah si pemimpin itu. Tubuh Ki Satmo bergerak. Ia berdiri perlahan, seperti wayang yang digerakkan paksa. Ia melangkah ke arah istrinya. Awalnya kelompok itu menyandra itu mengira ia hanya akan mengambil sesuatu dari istrinya. Mereka membiarkannya, meyakini bahwa pria tua itu sepenuhnya telah dikendalikan. Namun jeritan mengerikan pecah dari bibir sang istri. Apa yang terjadi di depan mereka sungguh di luar dugaan. Ki Satmo mencengkeram kepala istrinya, dan dengan tangan kosong mencungkil kedua bola matanya. Dari balik rongga berdarah itu muncul 2 batu permata, merah seperti darah kering. "Ya Tuhan," jerit salah satu anggota itu. Jeritan istrinya tak kunjung berhenti. Tapi yang lebih menyeramkan adalah ekspresinya. Ia sadar penuh, mencoba menghentikan suaminya, berteriak tanpa suara karena lidahnya sudah dipotong. Di balik lidahnya yang tercabik, Ki Satmo mengambil sebatang logam kecil. Darah bercucuran, namun ritual belum selesai. Ki Satmo lalu memotong cuping telinga istrinya, merobek kulit di bawah hidung, dan menyayat leher bagian atas. Di setiap luka itu selalu ada benda-benda yang dikeluarkan. Jimat, paku besi, serpihan cermin, bahkan sebutir gigi emas. "Sepertinya dia memang tak berniat memanggil pusaka itu lagi, hingga menyimpan kunci pusaka itu di tubuh istrinya. Gila. Dia benar-benar gila," gumam salah satu penyusup itu. Jeritan sang istri kini melemah, tubuhnya bersimbah darah. Namun masih berusaha meraih Ki Satmo, mencoba menghentikan tangan suaminya sendiri. Tangan yang dahulu pernah menyentuhnya dengan kasih. Namun Ki Satmo bukan lagi dirinya. Dengan gerakan terakhir, ia memakan semua benda yang diambil dari tubuh istrinya, menelannya satu demi satu. Bau darah dan daging terbakar memenuhi ruangan, lalu keheningan. Beberapa detik kemudian, Ki Satmo menggeliat hebat. Ia mendadak matanya putih. Dari dalam tenggorokannya muncul sesuatu. Sebatang tombak tua berkarat dan berlumuran darah, menembus dari dalam tubuhnya, merobek rahang dan bibirnya. Tombak itu terus keluar, memanjang, penuh ukiran aneh, disertai semburan darah segar dari tenggorokannya. Manjing Marcapada telah bangkit, dan semua yang ada di ruangan itu akan menyesali apa yang baru saja mereka lakukan. Hawa merinding tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Suhu udara menurun drastis, tapi dalam tungku mendadak meredup, dan asap dupa berubah warna menjadi kehitaman, menggulung seperti makhluk hidup yang meliuk di udara. Bau anyir dan belerang menyatu menjadi satu aroma yang menusuk hidung, tanda kehadiran sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Pusaka itu bangkit. Dari mulut Ki Satmo, tombak berukir aneh itu terus mencuat. Tua, berkarat, namun memancarkan kekuatan yang membuat udara terasa lebih berat. Pada saat itu pula, kutukan yang mengendalikan Ki Satmo patah. Kesadarannya kembali, tapi tubuhnya sudah terlalu rusak. Darah mengucur dari mulut dan lehernya. Rongga mulutnya sobek, tenggorokannya koyak, dan wajahnya tinggal menyisakan siksaan.
Matanya menatap kosong ke langit-langit, tersadar akan kematian yang segera datang. Jadi ini mancing marcapada, bisik salah satu pria dari kelompok berjubah hitam. Ia mendekat perlahan, matanya berbinar oleh keserakahan. Tanpa ragu ia menarik tombak itu dari mulut Ki Satmo. Serak! Darah menyembur. Tubuh Ki Satmo terguncang hebat. Nafasnya kini tinggal desahan pelan. Setipis helai rambut yang menari di ujung ajal. Pria itu mengangkat tombak dengan angkuh. Akulah tuanmu sekarang, katanya memutar-mutar senjata terkutuk itu di udara. Namun hanya butuh beberapa detik. Matanya melebar, nafasnya tercekik. Dunia di sekelilingnya berubah dalam sekejap. Ruangan yang semula berisi rekan-rekannya kini penuh mayat. Mengenakan pakaian kuno, tubuh mereka terbelah, terbakar. Ada yang tergantung terbalik di langit-langit dengan wajah menganga seperti berteriak tanpa suara. Apa ini? Ini bukan mancing marcapada. Tiba-tiba kekuatan misterius mengalir pada tubuh Ki Satmo. Ki Satmo berkedut. Dalam benaknya ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia melompat dan dengan cepat merebut kembali tombak itu dari tangan pria tersebut. Tanpa menunggu, ia melesat ke arah jendela dan menghantam kaca dengan tubuhnya. Cerang! Pecahan kaca berterbangan dan tubuh renta itu jatuh menghentam tanah basah di luar rumah. Kelompok hitam itu terkejut, namun segera mengejarnya. Ki Satmo dengan tubuh berlumuran darah dan luka menyeret dirinya menaiki atap salah satu rumah. Kilatan petir menyinari sosoknya yang seperti hantu. Ia mengangkat tombak ke langit, memusatkan sisa-sisa energi misterius dari dalam dirinya ke satu titik di telapak tangannya. Di atas sana sosok samar melayang di langit gelap. Makhluk penjaga atau entitas tak bernama yang telah lama mengawasi. Pastikan benda terkutuk ini meninggalkan pulau ini. Suara Ki Satmo parau namun penuh keyakinan. Lalu dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melemparkan tombak itu ke udara. Tombak itu menembus langit, menari di antara kilatan petir dan menghilang di balik awan. Kurang ajar. Mau mati saja masih merepotkan, teriak salah satu anggota kelompok. Tanpa pikir panjang, mereka melompat dan memenggal kepala Ki Satmo tepat di atas atap rumah. Darah menyembur dari lehernya yang terputus. Tubuhnya terjatuh bagai karung lusuh tanpa suara. Di bawah rumah, dari balik pintu yang setengah terbuka, seorang anak kecil berdiri, matanya kini hidup. Kutukan yang sempat membelenggunya telah sirna. Namun yang ia saksikan adalah ayahnya dengan kepala yang terlempar jauh dari atap rumah, menggelinding ke tanah basah. Mulut anak itu terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia menangis, namun tangisannya diam, seperti suara yang telah dibungkam oleh dunia. Kelompok berpakaian hitam pun pergi, mengejar sisa-sisa jejak energi pusaka yang telah menghilang dari pandangan. Meninggalkan sang anak bersama tubuh ibunya yang terpotong dan ayahnya yang tak berkepala. Meninggalkan satu-satunya saksi dari malam ketika neraka singgah di dunia. Pulau Dewata. Kita ke sudut pandang Danan. Langkahku akhirnya menjejak tanah asing ini. Sebuah pulau yang katanya surga, impian banyak orang. Tapi entah mengapa,
aku tak bisa menyingkirkan perasaan ganjil yang menyelinap sejak pulau ini seolah memanggil. Namun dengan bisikan yang menyimpan rahasia kelam di balik keindahannya. Sambil berdiri di pelabuhan kecil yang sepi, aku mengingat kembali malam penyeberangan. Malam yang seharusnya biasa, namun berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Angin laut di geladak terasa menusuk, meski jaket tebal telah membungkus tubuhku. Langit nyaris tak berbintang, hanya bulan purnama yang pucat menampakkan dirinya di antara awan kelabu. Ombak memecah lambung kapal dengan ritme pelan, namun ada sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Awalnya samar, seperti ilusi yang terbentuk dari mata yang mengantuk. Tapi makin lama aku menatap, makin jelas siluet-siluet itu muncul. Pocong. 3 atau mungkin lebih. Kepala mereka muncul di permukaan air. Tubuh mereka tenggelam, terombang-ambing ombak, namun tak pernah hanyut. Mereka menatapku, hanya aku, tanpa berkedip, tanpa bergerak, seolah hanya menunggu atau mengawasi. Cahaya bulan memantul pada kain kafan mereka yang basah dan compang-camping. Laut yang luas mendadak terasa sempit. Aku merasa terjebak di tengah kehampaan, diapit oleh maut yang diam-diam mengambang di permukaan air. Aku mengucek mata berkali-kali, tapi makhluk itu tetap di sana. Sampai akhirnya kapal itu menjauh dan mereka menghilang dalam gelap. Apa itu nyata? Apa aku melihat sisa arwah yang tak pernah menemukan jalan pulang? Atau ada yang jauh lebih buruk, sesuatu yang dibuang ke laut, tapi tak pernah benar-benar mati? Seketika lamunanku dipatahkan oleh suara seseorang. Gak jadi, kami gak jadi naik bis, balikin tasku. Suara Cahyo terdengar lantang di tengah keramaian pelabuhan. Aku menarik nafas panjang. Ternyata, meskipun tadi malam kami melihat pocong mengambang di selat, urusan dengan preman, calo terminal tetap terasa lebih menyebalkan. Aku mendekat, melihat Cahyo bersih tegang dengan seorang pria kekar berjaket kulit yang masih memegang tas kami. Beres gimana? Mereka maksa masukin tas kita ke bagasi. Sekarang minta duit 300.000 satu orang. Memang segitu harganya. Sudah, bayar saja, sahut pria itu dengan nada sok ramah yang tak berhasil menyembunyikan niat buruknya. Ngawur, dipikir duit mbahmu apa? Kau mau cari masalah di sini? Pria bertubuh kekar itu mulai mencoba mengintimidasi Cahyo. Ternyata memang sama saja modus calo preman di berbagai tempat. Terlihat peduli memaksakan bantuan agar penumpang tidak enak. Jika gagal mereka akan mulai dengan mengintimidasi. Klasik. Kembalikan barang-barang kami, kecuali kalian tidak takut dengan penjara. Cahyo mengancam balik. Penjara. Lucu. Itu pos polisi di sana. Lapor saja. Sosok itu tak takut dengan ancaman Cahyo. Sepertinya urusan dengan pihak berwenang bukan ancaman yang menakutkan bagi mereka. Aku bisa menebak mengapa. Namun aku menyentuh lengan Cahyo dan berbisik. Jel, cabut sekarang. Barang-barang kita, Nan. Percaya aja, ikut aku. Cahyo menurut, meski beberapa kali menoleh ke belakang. Preman-preman itu masih tertawa, yakin kami akan kembali karena tas kami masih ada di sana. Atau mereka pikir begitu. Kami terus berjalan menjauh dari terminal, menembus deretan kios dan bangunan tua, hingga menemukan sebuah warung kecil di ujung jalan yang hampir tersembunyi oleh semak.
Tumben, biasanya kamu gak mau pakai Raga Sukma buat hal remeh. Kata Cahyo sambil tersenyum kecil saat melihat tas-tas kami tergeletak rapi di sudut warung. Aku hanya menunduk, merapikan tali tas sambil duduk di kursi kayu yang dingin. Harusnya sih enggak, tapi ini pulau asing, John. Kita belum tahu siapa yang mengendalikan tempat ini. Kadang, menghindari keributan adalah cara paling waras untuk bertahan. Setuju, Nan, setuju. Balasnya singkat sambil membuka bungkus nasi jinggo yang baru saja datang. Aku hanya menghela nafas melihat kelakuan Cahyo yang tetap bisa santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, itu memang salah satu kelebihannya. Santai dalam kondisi apapun, bahkan setelah insiden yang bikin darah mendidih barusan. Tapi di satu hal, aku setuju dengannya. Urusan perut tak bisa ditunda. Bu, nasi jinggonya 2 lagi ya. Seruku pada ibu penjaga warung yang masih sibuk membungkus pesanan. Tak lama 2 bungkus nasi terbalut daun pisang sudah mendarat di hadapan kami. Aromanya langsung menenangkan perutku yang kelaparan setelah tadi berurusan dengan calo. Kalau masnya kuat jalan, naik bus dari halte depan sana saja. Biasanya cuma 35.000 kok. Bisik ibu warung dengan senyum ramah. Nada bicaranya membuat aku yakin dia sudah sering melihat korban-korban seperti kami mampir ke warung ini. 35? Astaga. Cahyo menahan amarah sambil menatap langit seolah mencari jawaban ilahi. Keterlaluan banget itu calo. Cari untungnya kok gak nanggung-nanggung ya. Udah Jul, tenang. Kalau gak berurusan sama mereka, kita gak bakal ketemu nasi seenak ini kan. Iya Nan, pinter kamu. Positif terus pikirannya. Sekali-kali jahat dong. Canda Cahyo sambil menyuap lagi nasi jinggonya. Udah kok Jul. Jawabku singkat sambil menatapnya sebentar. Cahyo menghentikan makannya, menatapku curiga. Aku membuka resleting kecil di tas, lalu mengeluarkan 3 buah kunci motor dan meletakkannya di meja. Cahyo melongo. Aku berdiri membawa kunci itu ke ibu penjaga warung. Bu, tadi kami nemu kunci motor jatuh di jalan. Saya nitip di sini ya. Siapa tahu ada yang nyari. Kataku sambil tersenyum. Ibu itu menatap heran. Kunci jatuh. Tapi kok 3, Mas? Bu. Lah kami nggak tahu, Bu. Mungkin punya pengusaha rental motor kali. Potong Cahyo cepat dengan nada percaya diri di luar sana. Oh, iya juga ya, bisa jadi. Ujar ibu itu, seperti menerima penjelasan yang dibuat bulat-bulat. Aku memberi isyarat jempol pada Cahyo. Dia membalas dengan gaya angkat alis, saling memahami dalam kejahilan kecil. Mantap, Nan. Puas aku. Bayangin dah, gimana mereka kelimpungan cari kunci nanti. Dorong aja tuh motor sampai rumah, biar tahu rasa. Kata Cahyo sambil menghabiskan suapan terakhirnya. Kami pun mempercepat makan dan berjalan ke halte yang disebutkan ibu warung tadi. Tak lama sebuah bus datang. Kali ini tanpa drama, tanpa intimidasi, dan dengan harga yang masuk akal. Kami duduk di kursi dekat jendela, menikmati pemandangan yang perlahan berubah. Sebenarnya ada hal lain yang membuat aku berusaha sebisa mungkin menghindari terjadinya masalah di tempat ini. Saat kita sampai, indera kepekaanku akan hal gaib memberi isyarat, bau dupa, sesaji berbentuk canang. Hal itu sudah menjadi sesuatu yang sering kami temui di sini. Aku menduga Cahyo juga menyadarinya.
Di sini, mereka yang tak kasat mata tidak bersembunyi. Di sini makhluk-makhluk tak kasat mata dengan wujud-wujud yang berbeda dari yang berada di tanah Jawa berkeliaran di alamnya sendiri dengan bebas. Mereka bukan arwah penasaran, melainkan entitas sudah ada di sisi lain tanah ini sejak zaman dulu. Aku mengingat beberapa wujudnya menyerupai relief yang ada di candi-candi. Sebagian besar dari mereka bukan ancaman bagi manusia, namun antara mereka semua ada satu yang berbeda. Satu entitas yang sejak tadi terus memperhatikan kami. Aku mencoba mendeteksi keberadaannya, tapi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah turun dari bus, kami berjalan menyusuri jalanan kecil yang cukup sepi, mengikuti arahan dari beberapa warga yang kami tanya tadi. Meski sempat bingung, akhirnya kami mulai terbiasa dengan suasana di sini. Canang yang terlihat di sudut-sudut jalan, aroma dupa yang samar-samar terbawa angin, dan kehadiran anjing-anjing liar yang duduk santai di tepi jalan. Pemandangan seperti ini terasa asing bagi kami yang terbiasa dengan suasana di Pulau Jawa, tapi sekaligus terasa tenang dan damai. Panjul, kedip, ucapku sambil menyikut Cahyo dengan pelan. Ia nampak melamun, matanya terpaku pada seorang perempuan yang sedang mengenakan pakaian adat. Dengan tenang dan penuh hikmat, perempuan itu tengah mempersembahkan membanten di sebuah pelinggih. Gerakannya lembut, seperti mengikuti alunan alam itu sendiri. Negeri ini hebat ya, Nan. Adat di Jawa aja udah bikin aku kagum. Tapi di sini mereka punya cara sendiri untuk berbakti pada semesta. Aku hanya mengangguk, tersenyum kecil sambil ikut memperhatikan perempuan itu. Ia nampak menyadari kehadiran kami, lalu menoleh dan menunduk ringan dengan senyum ramah. Gerakannya halus, anggun. Bunga kamboja yang terselip di telinganya membuat penampilannya terasa berbeda, seperti bagian dari lukisan yang hidup. Sepertinya akan ada lebih banyak hal tempat ini yang bakal bikin kita makin takjub, Jul. Kami kembali melanjutkan langkah, kali ini tanpa terburu-buru. Suasana pulau ini memang berbeda. Udara, cahaya matahari, bahkan senyuman orang-orang, semua seperti mengarahkan kami untuk berjalan lebih pelan, untuk merasakan setiap detiknya, dan mungkin juga untuk menyadari hal-hal yang selama ini terlewatkan. Kami akhirnya tiba di sebuah tempat yang tenang dan luas. Halamannya terbuka, dengan beberapa bangunan sederhana yang tampak menyatu dengan alam di sekitarnya. Di beberapa sudut, nampak tugu-tugu kecil, tempat orang meletakkan banten, terlihat begitu alami, seperti bagian dari rumah itu sendiri. Pintu masuknya berupa gapura dari batu bata, mengingatkanku pada gerbang-gerbang di pura yang pernah kami lihat sebelumnya. Meski sederhana, bangunan ini terasa sakral sekaligus ramah. Dari kejauhan kami melihat seseorang tengah duduk bersila di sebuah pendopo, bermeditasi dengan tenang. Sepertinya beliau juga sudah menunggu kalian, ucap pria yang mengantar kami saat memasuki bangunan ini. Terima kasih banyak ya, Bli, ucapku sambil sedikit membungkuk sopan. Sama-sama. Saya mengantar sampai sini saja ya, balasnya sambil tersenyum, lalu berjalan pergi begitu saja, seolah memang sudah waktunya. Tak lama setelah itu, sosok yang tengah bersemedi tadi membuka mata dan berdiri perlahan. Ia tersenyum lembut, menyambut kami dengan langkah tenang. Beli wajah, sosok yang dulu kami lihat dalam wujud-wujud paling mengerikan saat pertarungan besar, kini berdiri di hadapan kami dengan ketenangan yang luar biasa.
Rasanya sulit membayangkan bahwa pria tenang ini pernah mengguncang tanah hanya dengan suaranya. Tak disangka-sangka, kalian benar-benar datang ke sini. Ada sahabat di pulau ini. Rasanya berdosa kalau saya nggak pernah mampir. Jawab Danan sambil tersenyum sopan. Cahyo langsung menyikut Danan sambil tertawa pelan. Bisa aja kamu basa-basinya, Nan. Ajarin dong, gaya-gaya gitu. Gak usah diajarin, Jun. Kamu mah udah jago ngeles dari lahir. Beliwajah ikut tertawa ringan dengan celotehan kami. Sepertinya, kalau bersama kalian, suasana tegang pun jadi gak terasa. Katanya sambil menggeleng kecil. Tetap ada, Bli. Biasanya pas antri nasi bungkus tinggal 1. Orang di depan kita beli 3. Itu tegang banget, Bli. Timpal Cahyo dengan gaya dramatis. Apalagi kalau bawa duitnya pas-pasan. Tiba-tiba ada tukang parkir nongol. Waduh, apes banget itu, Nan. Kami semua tertawa lepas. Obrolan kecil itu berlangsung beberapa saat, hangat dan santai. Duduk di bawah pendopo, menikmati udara segar dan pemandangan yang berbeda dari rumah-rumah di Jawa. Membuat pertemuan ini terasa seperti reuni keluarga lama. Arsitektur kediaman Beliwajah benar-benar memancarkan ketenangan, seakan setiap sudutnya itu punya kisah tersendiri. Setelah puas bercengkerama, kami pun mulai menyampaikan maksud kedatangan kami. Wajah Beliwajah menjadi sedikit lebih serius, tapi tetap dengan senyum ramah yang tak pernah lepas dari wajahnya. Mancing marcapada dan pusaka Ratu Ular, itu bukan perkara mudah. Gumam Beliwajah. Aku menjelaskan maksud kami untuk mencari cara memisahkan pusaka para danyang yang tersegel di tubuh kami agar kembali pada tempatnya. Menurut perkataan Pak Le, kedua pusaka yang kini berada di tubuh kami tidak akan terdeteksi saat kami berada di luar Pulau Jawa, sehingga kami akan lebih aman. Ada berapa tumbal yang mungkin bisa kalian coba? Walaupun belum tentu berhasil, setidaknya kalian bisa merasakan manfaatnya. Jelas Beliwajah. Kami mengerti, Beli. Kami percaya. Beliwajah pasti akan mengarahkan kami ke jalur yang baik. Perbincangan cukup panjang terjadi di antara kami. Namun di tengah obrolan itu, Cahyo terusik dengan sebuah kejadian yang menurutnya aneh. Rumah Beliwajah tiba-tiba dikerumuni kera-kera yang tak sedikit. Di antara mereka ada seekor kera putih yang memimpin. Cahyo pun meninggalkan tempatnya duduk dan memperhatikan kera itu. Seketika, kera-kera itu pun terfokus pada Cahyo seorang. Danan, sepertinya perjalanan kita di pulau ini tidak akan biasa-biasa saja, kata Cahyo yang berusaha mengerti isyarat dari kera-kera yang menghampirinya. Jika memang sampai meninggalkan habitatnya, mungkin saja kalian memang sudah dinanti di pulau ini, ucap Beliwajah. Cahyo mendekat ke arah kera-kera itu dan secara naluriah, kera itu naik ke pundak Cahyo. Sekilas mereka terlihat sedang bermain. Namun tak lama wajah Cahyo terlihat serius. Beli, kera-kera ini berasal dari mana? Beliwajah mendekat ke arah kera-kera itu dan memperhatikan ciri-cirinya. Saya tidak tahu pasti, tapi dari ukuran dan bentuknya, sepertinya kera-kera ini dari desa itu, jawab Beliwajah dengan menggantung. Tatapannya terlihat melamun sejenak. Bisa bawa kami ke sana, Bli? Apa yang terjadi? Mereka menyampaikan sesuatu? Tanya Beliwajah penasaran. Cahyo mengangguk. Mungkin
Aku tidak tahu dengan pasti, Bli. Tapi aku merasakan kecemasan di antara mereka. Bliwaja menghela nafas melihat kejadian ini. Desa itu sedang membersihkan diri. Belum boleh ada pendatang yang masuk dan penduduknya belum boleh keluar dari desa. Apa yang terjadi dengan desa itu, Bli? Mereka melanggar pantangan yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan dengan bencana. Saat menjelaskan, Bliwaja melihat ke arah kami berdua seolah memastikan sesuatu. Bawa kami ke sana, Bli. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi di sana. Tidak lama lagi. Ucap Cahyo yang wajahnya berubah khawatir setelah menerima sesuatu dari monyet putih di dekatnya itu. Di tangan Cahyo ada patahan bambu bekas dianyam yang tertutup oleh kertas. Aku merasakan kekuatan aneh yang memancar dari benda itu. Bliwaja mendekat dan mengenali benda itu. Apa kalian yakin? Iya, Bli. Bawa kami ke sana. Kalau Cahyo sudah bilang seperti itu, bisa jadi benar akan terjadi sesuatu. Bliwaja sekali lagi menatap wajah kami berdua. Kami merasakan keraguan dalam dirinya untuk melibatkan kami dalam permasalahan ini. Baiklah, kalau kera-kera itu sampai menyampaikan ini semua ke kalian, mungkin aku harus membawa kalian ke sana. Kutukan di desa adat. Kami berhenti beberapa langkah di belakang gapura megah yang berdiri kokoh dari susunan bata merah. Arsitekturnya menyerupai gerbang candi. Namun entah mengapa, kali ini terlihat lebih suram, seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Bliwaja maju lebih dulu, berbicara dengan beberapa pecalang yang berjaga ketat di depan gerbang desa adat. Percakapan mereka terdengar sedikit meninggi. Para pecalang nampak bersikeras menolak kami masuk. Bahkan meski Bliwaja sendiri yang memintanya. Namun sebelum ketegangan itu mencapai puncaknya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Langit yang sebelumnya jingga mulai meredup, berubah menjadi merah pucat. Lalu dari balik desa yang nampak sunyi, seekor kera putih muncul. Kera yang sama yang sempat mengikuti Cahyo sebelumnya. Tapi kali ini, ia tak datang sendirian. Kawanan kera lain menyertainya, muncul dalam diam, berjalan perlahan dari dalam desa menuju ke arah kami. Siapa yang memanggil kera-kera itu kemari? Salah satu pecalang bergumam bingung. Mereka semua saling pandang. Wajah-wajah kebingungan dan cemas mulai terlihat. Ini bukan hal yang lazim, bahkan untuk mereka. Salah satu kera memanjat ke pundak Cahyo. Yang lain melompat ke bahuku. Tidak agresif, tidak menggigit. Mereka hanya menempel, seolah menyertai kami, seolah memberi restu. Liwang Bli, nyane diundang tekan dini. Bijak ragane nyegah. Ucap Bliwaja terdengar dalam, nyaris seperti mantra. Para pecalang saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka menunduk hormat, memberi jalan bagi kami. Maaf, Bli. Kami hanya ingin mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Seorang dari mereka berkata lirih saat kami melewati gerbang. Kami paham, Bli. Kami tetap akan meminta tolong, Bli. Semua jika terjadi apa-apa di dalam. Hati-hati. Panggil kami saja jika terjadi sesuatu. Saat sudah berada di sana, segala permasalahan di dalamnya menjadi urusan kami. Lanjut salah satu dari mereka. Aku dan Cahyo tersenyum, menunduk dengan sopan. Dari sini aku sedikit menjadi lebih hormat terhadap mereka. Sistem adat yang mereka miliki benar-benar tertata hingga mencapai masyarakat desa secara personal. Tak lama setelah melewati gapura, suasana menjadi sangat berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara manusia,
Tidak ada lampu menyala. Hanya angin dingin yang berhembus dan cahaya bulan yang mulai menggantikan cahaya senja. Nan, kamu pernah lihat desa hidup yang seperti ini? Kecuali desa mati, belum. Ini pertama kalinya. Kami berjalan perlahan, ditemani suara langkah sendiri. Kera-kera yang sebelumnya mengiringi kami pun mulai menyebar, menghilang satu persatu ke dalam gelapnya malam. Tiba-tiba dari kejauhan, beberapa pecalang berlari terburu-buru, mengikuti arahan seorang warga yang nampak panik. Kami spontan mengikuti arah mereka bersama beli wajah. Kami berhenti di depan sebuah rumah tua. 2 anak kakak beradik duduk gemetar di depan pintu. Mata mereka bengkak, wajah mereka pucat, ketakutan tak bisa mereka sembunyikan. Kami masuk ke dalam, dan di sana kami melihatnya. Ibu mereka berdiri, terbalik di langit-langit rumah. Rambutnya menjuntai panjang menyentuh lantai. Matanya terbuka lebar, memerah. Wajahnya marah, tapi bibirnya menyeringai lebar. Tangan-tangannya bergerak aneh, seolah memiliki kuku yang bisa mencabik. Kerasukan, Cahyo berbisik. Entah, Jul. Aku belum bisa membedakan mana yang kerasukan atau yang mereka sebut dengan kerawuhan. Pecalang mundur, mereka memberi ruang. Semua tatapan tertuju pada beli wajah. Wajah-wajah yang sebelumnya keras kini nampak cemas. Mereka tahu beli wajah bukan orang biasa. kejadian ini sudah yang ke-30 kali terjadi minggu ini, Bli. Bisik salah satu pecalang di sampingku. Apa? 30? Aku terkejut, rasanya merinding. Ini bukan fenomena biasa. Sosok itu menatap beli wajah lalu tertawa. Tawa yang dalam, serak. Kami tak akan berhenti sampai semua warga desa ini mati. Tangisan 2 anak kecil itu pecah. Mereka memanggil ibunya dengan suara lirih. Ibu. Beli wajah segera bertindak. Ia mengeluarkan sebuah cawan kuningan, memukulnya dengan lembut. Ting! Suara nyaring menggema, menggetarkan udara. Sosok di langit-langit itu menggeliat gelisah. Besok kalian akan melihat tubuh perempuan ini terkoyak, bermandikan darah. Suaranya menusuk seperti ribuan jarum di telinga. Beli wajah tak memberinya waktu lagi. Ia mulai membacakan doa, lirih namun tegas. Tangannya menyentuh dahi makhluk itu. Brak! Tubuh perempuan itu jatuh dari langit-langit. Sosok yang merasukinya lenyap seketika. Hening. Kami menoleh ke segala arah, tapi tak ada lagi tanda-tanda makhluk itu. Pecalang menghela nafas. Anak-anak menangis sambil memeluk ibunya. Apakah sudah selesai? Aku menatap beli wajah, tapi tak melihat ketenangan di wajahnya. Hanya kebingungan dan kecemasan yang disembunyikan. Beli? Tanyaku pelan. Ia memberi isyarat dengan mata agar kami keluar. Kami meninggalkan rumah itu. Setelah memberi beberapa wejangan kepada keluarga tersebut, beli wajah menyusul kami. Saat kami berjalan menjauhi rumah, ia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ibu itu benar-benar akan mati. Kami menoleh serempak. Apa, Bli? Bli tidak bercanda, kan? Cahyo menahan nafas. Beli wajah menggeleng perlahan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengakar, dan lebih tua dari yang kami duga. Dan kami belum menyentuh inti dari kegelapan itu. Belum. Akan kuceritakan dulu tentang apa yang terjadi di desa ini. Beli wajah menarik nafas lalu mencari tempat untuk kami duduk. Matanya menatap gelapnya malam, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat.
Namun sebelum ia sempat mulai bercerita, tiba-tiba brak, terdengar suara langkah kaki berlari dengan panik. Lalu teriakan pecalang memecah keheningan. Tahan, jangan sampai ke desa sana. Beliwajah sontak berdiri, matanya menajam. Kami ikut bangkit, dan tanpa aba-aba berlari mengikuti arah suara. Beberapa warga desa berlari tak terkendali. Wajah mereka seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. Mulut mereka komat kamit, mata mereka melotot tanpa fokus. Brak! Satu dari mereka menabrak pohon, namun tetap berusaha bangkit menggeliat seperti binatang liar. Lepaskan, lepaskan. Tuhan meminta darahku. Darahku harus kupersembahkan. Pecalang dan kami bahu-membahu menahan mereka. Tangan-tangan mereka menggeliat kuat seperti tak punya tulang. Mulut mereka penuh liur. Suara mereka seperti bukan manusia. Ada apa ini, Bli? Seperti yang kubilang, Mas Danan. Warga desa ini sudah dikutuk. Darah mereka diinginkan oleh sosok yang mereka sebut Tuan. Beliwajah menunduk, membisikkan doa ke telinga salah satu warga yang mengamuk. Perlahan warga itu tenang, namun aku bisa melihat kecemasan yang tak ia sembunyikan di wajahnya. Sebersih apapun ia mencucikan desa ini, kutukan itu kembali, selalu kembali. Dek, tiba-tiba jantungku berdetak lebih cepat. Ada firasat aneh, sesuatu yang menarik perhatianku ke arah Cahyo. Panjul, Aku berbisik. Cahyo berdiri kaku, lalu tanpa berkata apa-apa, berlari menjauh dari kerumunan. Panjul, mau kemana? Firasatku gak enak, Nan. Ada yang gak beres. Suaranya pecah di antara hembusan angin. Aku langsung mengejarnya, dan ternyata kami terlambat. Kami kecolongan. Kami sampai di sebuah bangunan besar yang tampak seperti pendopo tua. Bagian dalamnya gelap gulita, tapi di lantainya ada bekas darah. Dan di ujung ruangan itu, seorang pria berdiri bersimbah darah. Dari punggungnya darah mengalir deras. Kedua tangannya penuh luka sayat yang ia buat sendiri. Ambil darahku, Tuan. Ambil. Pria itu berteriak, suaranya seperti campuran tangis dan kegilaan. Aku menggigil, aku merasakan sesuatu berdiri di hadapannya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mengerikan, tapi tak terlihat jelas. Dengan tangan gemetar aku merogoh saku, mengambil korek api, lalu menyalakannya. Dan saat nyala kecil itu menyentuh kegelapan, di sanalah ia. Sosok besar bertubuh hitam kelam, 3 kepala mengerikan menghiasi tubuhnya. Kepala pertama, seorang kakek tua, matanya merah, rambutnya putih menjuntai panjang, lidahnya terjulur menjilat lantai. Kepala kedua, seperti setan bermata 3, wajah merahnya menyeringai dengan taring panjang, dan sebuah mahkota logam di atas kepalanya. Kepala ketiga, wajah panjang kurus, dengan rambut acak-acakan dan mulut penuh gigi runcing. Tubuhnya gemuk buncit, kulitnya keriput, dan ia memiliki 6 tangan. 2 di antaranya memegang tombak raksasa. Danan, awas! Cahyo menarikku mundur, tapi sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menatap, 3 pasang mata seolah menelanjangiku dari luar dan dalam. Brak! Pria itu terjatuh ke lantai, tapi tangannya tetap merayap, berusaha mendekati makhluk itu. Darahnya membentuk bola tak beraturan, mengalir seperti air kehidupan. Cahyo segera menahannya. Tangannya menekan luka-luka pria itu, mencoba menghentikan pendarahannya. Tolong, ada yang kesurupan di sini. Aku berteriak,
Tapi saat aku menoleh, pecalang mereka hanya berdiri diam. Tak seperti tadi, tak seperti saat mereka berjuang menyelamatkan yang lain. Kini mereka hanya menatap, seolah takut, seolah terlarang untuk ikut campur. Akhirnya beliau wajah muncul, berlari menghampiri kami. Wajahnya pucat, nafasnya cepat. Ia berlutut memeriksa tubuh pria itu, lalu menunduk. Terlambat. Belum, Bli. Dia masih bernafas. Cahyo tak terima. Beliau wajah menatap matanya, lalu berkata, Itu bukan nafas, Cahyo. Itu hanya tubuh kosong. Nyawanya sudah tidak ada. Beliau wajah mulai melantunkan doa. Tangannya menyentuh dada pria itu, lalu menarik sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat itulah ia muncul. Sosok hitam, ramping, dengan tangan dan kaki panjang. Lidahnya menjulur, taring mencuat dari mulut, dan mahkota di kepalanya. Setan. Makhluk itu melotot pada kami. Nafasnya berderu. Dadanya naik turun cepat. Lalu ia melesat pergi, menghilang dalam kegelapan. Kami hanya bisa berdiri, terdiam. Dan di hadapan kami, pria itu membujur kaku. Darahnya telah kering, wajahnya kosong. Wah, sial. Cahyo menggertakkan gigi, memukul tanah. Kami terlambat. Kami tidak mampu menyelamatkannya. Meski sudah ada di sini, meski sudah tahu, kami tak berdaya. Aku mengangkat korek api di tanganku. Nyala kecil api cukup untuk menerangi sosok besar berkepala 3 mengerikan yang berdiri membatu di hadapan kami. Beliau wajah. Apa ini sebenarnya? Aku bertanya dengan suara bergetar. Beliau wajah mendekat, wajahnya menegang. Seperti seseorang yang melihat mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diabaikan. Matanya menatap tajam ke arah sosok besar itu. Nafasnya dalam namun tidak tenang. Inilah yang ingin kuceritakan. Dengan perlahan ia memapah tubuh warga yang gagal kami selamatkan. Tubuh tak bernyawa itu diserahkan kepada warga yang menunggu di luar batas bangunan. Terdengar suara tangis tertahan dari kejauhan. Tangisan yang tak berani mendekat, namun juga tak sanggup pergi. Setelah berbicara pelan dengan warga, beliau wajah kembali menghampiri kami. Sorot matanya menyiratkan kepasrahan yang ia tutupi dengan keteguhan. Warga desa ini tidak bisa memasuki batas bangunan ini. Siapapun yang melangkah terlalu dekat akan kerasukan. Lalu mereka akan menyayat tubuh mereka sendiri dan menumpahkan darahnya. Di sini, di hadapan Tuhan. Aku dan Cahyo saling pandang. Kini kami mengerti mengapa para pecalang hanya berdiri. Mengapa mereka tidak menyentuh mayat yang tergeletak. Bagaimana bisa, Bli? Aku bertanya, masih mencoba mencerna semuanya. Tatapan beliau wajah kembali pada sosok besar itu, yang kini nampak lebih hidup dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun masih berdiri kaku seperti patung neraka. 1 bulan lalu, seluruh warga desa mendapat mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka diperintahkan untuk membuat ini. Sosok ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh? Cahyo mengernyit. Ogoh-ogoh adalah patung perwujudan buta kala. Biasanya dibuat menjelang nyepi untuk menyimbolkan pembersihan energi negatif. Setelah diarak, patung ini dibakar sebagai simbol pelepasan kegelapan. Aku mengangguk. Aku pernah mendengar tentang ritual spiritual itu, penuh seni dan makna. Tapi kali ini, tujuannya berbeda. Mimpi itu bukan petunjuk suci. Itu adalah perintah dari sesuatu yang ingin disembah.
Menurut Bliwaja, warga membuat ogoh-ogoh ini seperti terhipnotis. Mereka bekerja tanpa bicara, mata mereka kosong, yang mencoba menghentikan tak digubris. Dan ketika patung itu rampung, kesadaran mereka kembali, namun semuanya berubah. Warga mulai ditemukan bersimbah darah, selalu di hadapan ogoh-ogoh ini, selalu dengan luka sayat di tubuh mereka sendiri. Ogoh-ogoh ini meminta darah. Suara Bliwaja merendah, hampir seperti gumaman yang takut didengar oleh makhluk itu. Kalau begitu, kita hancurkan saja. Cahyo mengepalkan tinjunya. Namun Bliwaja segera mengangkat tangan, wajahnya muram. Dengan kesadaran penuh, Bliwaja menahan Cahyo untuk menyentuh ogoh-ogoh yang ada di hadapan kami itu. Kami sudah mencobanya. Aku sendiri yang mencoba membakar bagian kakinya. Ia berhenti sejenak, sinar matanya suram. Saat itu, warga desa berteriak. Lalu kami temukan belasan orang menderita luka bakar. Persis di bagian yang sama dengan yang terbakar di ogoh-ogoh ini. Jadi, ogoh-ogoh ini terhubung dengan warga. Lebih dari itu, Mas Danan. Mereka terikat seperti tumbal yang dipasang permanen. Dan desa ini adalah sangkar. Siapapun yang mencoba pergi akan dirasuki, akan kembali dan menyerahkan darahnya sendiri. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Permasalahan ini jauh lebih kelam dari yang kami bayangkan. Nan, suara Cahyo memanggilku pelan. Aku menoleh. Ia menatap lurus ke arah ogoh-ogoh itu. Wajahnya nampak tegang. bukannya tadi kepalanya menghadap ke arah lain? Aku ikut memandang ke arah patung itu. Dan benar, ketiga kepala ogoh-ogoh itu kini menatap ke arah kami. Aku sangat yakin tadi kepala itu menghadap ke sisi lain. Tubuhku langsung merinding. Api kecil dari korekku mulai meredup, bergetar seperti napas terakhir dari cahaya yang tahu kematian sudah dekat. Aku menoleh ke arah Bliwaja. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Peluh menetes dari pelipisnya. Matanya tak berkedip. Bli. Aku berbisik, tapi Bliwaja tak menjawab. Aku belum pernah melihat Bliwaja segentar ini sebelumnya. Saat itulah kami segera sadar, sesuatu yang sangat mengerikan berada di dekat kami. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Dioseta Story. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.